Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala mudina wadin. Wassalatu wassalamu ala safil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Badan Sanad, Abah Hanif dan Umida selaku pengasuh pada pesantren Super Kemenarus Hinda dan kepada kepala madrasah MTS, MA Al-Quran, MTS, MA Al-Quran Al-Arabih Hinda dan juga kepada dewan-dewan jajaran dewan-dewan. Dan tak lupa juga kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang berbahagia. Nah, kali ini dan juga tak lupa juga kepada misal selaku pengampu pelajaran kimia. Nah, kimia kali ini akan menjelaskan mempersatukan tentang tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa. Nah, di sini tuh ada rumus kimia dan tata nama senyawa. Tata nama senyawa dan ada nama senyawanya, ada juga persamaan reaksinya. Nah, rumusnya dan tata nama senyawa. Itu tata nama senyawa itu adalah suatu zat menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya dan serta perbandingan jumlah atom-atom unsur itu penyusun partikel tersebut. Oke, lanjut. Nah, ada rumus kimia, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu rumus molekul, rumus struktur, dan juga rumus empiris. Rumus molekul. Nah, rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah yang sesungguhnya dari atom-atom. Nah, menyatakan jenis dan jumlah yang sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya. Yang rumus struktur itu yang kedua itu rumus struktur, yaitu menggambarkan kedudukan dalam ruang dari masing-masing atom dalam suatu molekul. Nah, contohnya ini. Kalau H2O itu seperti ini. O-nya di atas, sampingnya pada H2. Nah, kalau C2H4O C2H4O2 itu hanya kayak gini. Contohnya C2H4O2. Oke, lanjut. Ada juga yang ketiga, itu rumus empiris. Nah, rumus empiris itu rumus empiris itu adalah pada sebuah rumus empiris itu jenis dan menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu zat, yaitu pada sebuah kristal garam dapur itu terdapat ion-ion Na+ dan ion-ion Cl- yang tidak tentu karena dalam setiap satu ion natrium itu dikelilingi 8 ion klorida. Nah, rumus molekul. Nah, rumus molekul itu rumus molekul glukosa itu adalah C8H12O. Dan pemberian dan ada juga nama senyawa. Nah, nama senyawa ini itu senyawa diberi nama suatu senyawa kadang-kadang diberi nama khusus, misal urea, glukosa, dan lain-lain. Nah, sedangkan pemberian nama suatu senyawa itu diatur oleh EU Patch, yaitu International Union and Pure Applied Chemistry. Nah, the example itu NaCl itu adalah natrium klorida, garam dapur, dan Cl2 itu kalsium klorida. Nah, sedangkan nama senyawa ion atau gabungan ion-ion itu dalam positif itu contohnya H+ itu asam kation bermuatan +1. Nah, sedangkan negatif itu Cl negatif itu sama dengan klorida, SO2- pangkat 2- SO4 pangkat 2- itu sulfat. Nah, ada juga yang kedua, nama senyawa biner. Nama senyawa biner itu
diberi nama sesuai dengan nama unsur pembentuknya, disebutkan jumlahnya. 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, dan 5 itu penta, 6 eksa, dan 7 hepta. Nah, unsur di belakangnya itu ditambahin dengan akhiran ida. Nah, sedangkan contohnya N2O4 itu di nitrogen tetroksida, nama lainnya itu nitrogen tetroksida. Nah, dan juga ada persamaan reaksi. Persamaan reaksi itu menggambarkan rumus kimia zat-zat reaksi atau juga reaktan. Zat-zat hasil reaksi atau produk itu yang dibatasi dengan tanda panah yang dilengkapi wujud zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, disingkat dengan S. S itu solid, berarti zat padat. L itu zat cair. Liquid, L itu liquid, berarti zat cair. EQ itu aqueous, berarti lautan dalam air. Dan juga G itu berarti gas, itu berarti wujud gas. Nah, sedangkan A ditambah B itu tanda panah, C ditambah D. Nah, A ditambah B itu reaktan, sedangkan C ditambah D itu tadi produk. Nah, dan contohnya itu seperti arang atau karbon jika dibakar sempurna dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida CO2, dan rumus kimia karbon adalah C dan wujudnya itu padat. Gas oksigen O2 dan gas karbon dioksida CO2. Persamaan reaksinya itu CS solid, S itu solid, tambah O2, G itu gas, tanda panah CO2, G itu tanda itu gas, CO2 gas. Oke, saya cukup presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Maaf untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.